Thank you. Siap. Thank you bro ya. Hati-hati. Mas, kamu tuh tega ya? Kamu tuh jahat. Jadi selama ini tuh kamu yang ngambil sertifikat aku. Steven! Jangan semua orang tahu. Kamu tuh jahat. Tami, Lia, kalau sampai Bapak nggak ada, kalian berdua harus akur ya. Kalian harus saling bantu, harus saling dukung satu sama lain. Biar bagaimanapun, kalian berdua itu saudara. Tenang aja, Pak. Tenang. Lia pasti dengerin Bapak. Ya. Ini buat kamu. Dan ini buat kamu, Lia. Bapak cuma bisa ninggalin itu. Loh, kok Lia dapat tanahnya lebih luas, Pak? Itu sudah sesuai dengan porsinya. Bapak sudah punya utang budi sama Lia selama bertahun-tahun. Lia sudah membantu biaya pengobatan Bapak. Cuma itu yang bisa Bapak lakuin untuk membayar hutang Lia. Halah, alasan Bapak aja. Dari dulu tuh Bapak selalu aja pilih kasih. Astagfirullahaladzim, Kak. Jangan ngomong kayak gitu dong. Bapak itu nggak pilih kasih sama kalian. Justru Bapak merasa nggak adil sama Lia. Lalu sampai Bapak nggak ada, Bapak harus tinggalin utang sama anak sendiri. Enggak, Pak. Aku nggak terima, Pak. Aku ini tuh anak pertama. Pokoknya Bapak harus tukar sertifikat ini. Ayo atuh ini lucu ya dia ucingna. Pak, kalau Bapak nggak mau, kalau Bapak nggak mau rubah sertifikatnya, aku akan Pak. Jangan ya, jangan. Pak. Astagfirullahaladzim, Yen, tolongan. Pak. Allahu Akbar. Pak bangun, Pak. Eta kumaha? Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak, Bapak jangan pergi dulu, Pak. Ganti dulu sertifikatnya, Pak. Pak bangun, Pak. Pak. Emang kagak ada adab nih. Ari heran bener. Eta bapak maneh saya meninggal kalau ngomongin sertifikat. Kamu yang utang. Sekali lagi aku turut berduka cita ya, Lia. Semoga jenazahnya Pak Yunus husnul khotimah. Amin. Ya Allah, amin. Kamu yang tabah ya, Lia. Pokoknya kamu selalu ingat ya. Ada aku, Aini, Bu Yeyen, Bu Iput di sini yang emang udah nganggap kamu kayak keluarga. Makasih ya. Kalian semua benar-benar orang baik. Ya, sedih mulu. Bantuin tuh sama kan bapak. Kamu kan yang dapat warisan paling banyak. Lu bacot dijaga, lu jangan sekate-kate lu. Udah. Ini bukan waktu yang tepat untuk nanggepin omongan negatif dari orang ya. Kamu tenang aja, Lia. Jenazahnya Pak Yunus udah dibantu urus sama Dani dan warga di sini. Mendingan kamu fokus di sini aja. Nanti kalau kita ke makam, baru kita kabarin ya. Apaan sih, Bang? Ibu-ibu. Bang,
kamu nggak bantuin pemakaman bapak? Ngapain? Udah banyak juga yang ngurusin. Kamu tuh lagi sedih? Apa lagi kesel sih? Ya aku kesel lah bang. Masa dia dapat warisan paling besar? Sekarang itu yang penting ngurusin gimana kita bisa tinggal di rumah ini. Urusan tanaman nanti gampang. Maksudnya? Itu gimana sih? Kamu lupa ya? Ini rumah udah pernah kita gedein. Dan kita tuh nggak bisa bayar. Nah, akhirnya lihat tuh yang bayar rumah ini. Makanya papa kamu tuh ngerubah sertifikatnya jadi atas nama Lia semua. Aduh, iya juga lagi. Dia udah dapat warisan tanah lebih luas, dapat rumah ini juga lagi. Mama keterlaluan atau Yen? Maju Yen. Gua duluan yang buka. Hajar. Mati rodok lu ya. Gua udah nahan emosi dari tadi. Biar bacot gua kagak ngoceh-ngoceh. Emang dasar lu nya kagak punya otak. Halo, Tami. Hah? Kudu nama sia teh berduka cita atuh kawas Lia tuh, ha? Soalnya teh Pak Yunus teh meninggal teh gara-gara maneh eta teh tadi tiba-tiba ngejengkang gitu. Maneh teh ngurus we eta masalah tanah. Kalian tuh bukan siapa-siapa di sini. Jadi campur urusan orang. Pergi. Wah, bener-bener gak ada akhlak lu pegang nih. Kasih dia pelajaran. Gua bukan siapa-siapa. Tapi gua punya etik. Aduh. Iya tuh. Urusan orang. Lu Udah, Bu Yayan. Udah gini, mendingan sekarang kamu bawa ibu-ibu sama Lia masuk ke dalam. Biar aku yang cek pemakamannya persiapannya udah kayak gimana sama bawa ibu. Oke. Bu Yayan sama Bu Iput, udah kita masuk aja ya. Yuk, yuk. Udah. Saatnya melakukan aksi. Siap-siap cuan gede nih gue. Kita harus cek nih sekitaran sini. Tuh lihat, banyak mobil warga pada parkir pinggir jalan begini nih. Iya. Jadi biar aman, kagak ada maling ya kan? Benar. Tuh mobil Pak Junet nih, apa persiapan? Ya kan? Bu, tadi saya pas ngantar anak sekolah, masa saya baru sadar kalau mobil saya ada yang baretin. Sama Bu, mobil saya, mobil tetangga saya, sama, baret. Karunya teuing atuh nyawatir pisan eta teh. Ada nih. Kumaha tuh mobil kamu teh selamat apa baret? Coba dicek. Ah, elah Iput segala sosok perhatian lu mau mobilnya Dani. Dia mah kagak usah pakai dibaretin, mau udah baret semua Put. Iya mak tadi putih bertambah henteu baretna gitu Yen. Dani, Iya, kumaha? mobil saya emang dari dulu begini kan ya, baret semua. Oh, selamat berarti nya. tapi emang semalam lu ronda kagak ada kejadian yang aneh-aneh gitu yang mencurigakan. Apa yang kira-kira lu ngeliat orang aneh begono? Saya kagak ngeliat yang aneh-aneh. Pokoknya saya udah keliling tuh rumah-rumah warga yang parkir mobilnya di jalan. Cuma karena kagak ada tanda-tanda yang aneh, mencurigakan, makanya saya kagak ngeh kalau mobilnya pada baret. Mungkin ada yang nggak suka kali bapak-bapak, ibu-ibu kalau parkir di jalanan. Makanya kalau sebelum punya mobil tuh dipikirin dulu lahan parkirnya. Iya sih, benar juga tuh. Lu tau kagak? Baru kali ini nih gua setuju tuh sama lambe nyinyir yang atur no. Biasanya mah kita kagak akur, maaf ya. Tapi nih kali ini Tami, gue sepakat sama lu tuh, setuju dah. Emang bener masalah parkiran ini kan udah kita bahas tuh di balai RW, ya Pan? Nah, tapi ya gimana lagi kalau mobil lu pada rusak, baret-baret, begono ya udah derita lu sendiri dah. Bener tuh, apalagi kalau yang ngebaret ternyata anak kecil. Kita jadi nggak bisa marahin kan?
demi pesan. Iya, bisa-bisa bapaknya ngeluarin parang. Iya juga sih. Tapi mau gimana lagi, rumah saya nggak muat buat bikin garasi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu tenang aja. Kebetulan saya kan baru dapat warisan tanah dari almarhum bapak. Kebetulan saya sama Bang Gopar punya rencana mau sewain lahan parkir. Tempatnya deket pos ronda. Jadi nggak jauh deh lahan parkirnya. Boleh juga tuh, apalagi deket tempatnya ya. Iya, asal harganya murah, kita sih oke-oke aja. Yang penting mobil kita tuh aman. Mantap. Langkah pertama kayaknya berhasil nih. Tinggal mikir rencana provokasi selanjutnya. Biar usaha lahan parkir ini makin menarik minat semua orang. Pelan, Nay. Waduh, mereka lagi adu panco. Siapa nih yang menang nih? Siapa nih yang menang? Lah, kan belum selesai. Ini diminum dulu nih. Silakan diambil. Kayak semakin hari makin strong banget ya kakak-kakak di sini. Ya lagian kalian datang-datang bawa ini langsung berhenti kita, Ri. Enak banget loh. Tapi kalian udah tahu belum soal mobil warga yang baret-baret pas parkir di pinggir jalan? Ya tuh, Ri. Waktu aku lagi jalan ke sini, aku sempat lihat beberapa mobil dibaretin. Cuman agak aneh sih kalau itu gara-gara anak-anak kecil yang suka main di sini. Baretannya tuh dalam banget, seakan-akan pakai sajam. Iya, tapi kita nggak bisa nuduh siapapun. Soalnya di jalanan itu nggak ada CCTV. Iya, sebenarnya mereka juga nggak sih yang salah. Lagian ngapain coba parkir sembarangan di pinggir jalan gitu? Ya, tapi aneh aja soalnya Dani sama warga lain pas ngeronda tuh nggak ngeliat apa-apa. Emang aneh sih. Tapi kalian juga udah tahu kalau Bang Gofar sama istrinya mau bikin sewaan lahan parkir buat warga. Oh, serius ya? Bagus dong kalau gitu. Ya, tapi bukannya aku suzon sih ya. Tapi dia tuh bikin lahan parkir ini setelah ada kejadian baret-baret mobil kemarin. Iya, emang aneh banget sih, Ri. Seakan-akan mereka udah tahu apa yang bakal kejadian sama warga. Iya. Iya, kakak mau ngajak kamu kerjasama. Kerjasama? Kerjasama apa? Soal kerjasama lahan parkir itu. Kan tanah kita itu berdempetan dan tanah kamu tuh lebih luas. Gimana kalau kamu pinjemin ke kakak? Biar nanti lahan parkirnya lebih gede. Maaf ya kak, kalau itu aku nggak bisa. Karena aku ada rencana buat ngejual lahan tanah aku. Dan udah ada pembelinya. Apa? Dijual? Kok kamu nggak bilang-bilang sama kakak sih? Loh, kenapa aku harus bilang sama kakak? Kan kakak mau ngejadiin lahan parkir juga nggak bilang sama aku. Dan toh aku tetap nge-support kakak kan? Jadi sebaiknya kakak juga support aku dong. Ya kamu bilang dong, kamu tuh kurang ajar banget sih. Aduh, kamu belagu tau gak sih? Apa sih? Kok jadi kasar? Ya kamu mau jual kayak gitu, kamu gak bilang sama kakak. Lah ya kamu juga gak bilang sama aku. Apa sih malah berantem? Ingat ya, maksud bapak kalian apa? Kalian berdua terus akur. Lia, kamu gak apa-apa kan? Maaf ya. Ih, ngapain sih bang kamu belain dia? Dia tuh ngeselin banget tau gak belagu. Tau gitu kan aku gampar aja mendingan sekalian. Kamu tuh bisa sabar dikit gak sih? Kalau nanti dia kesel, terus dia usir kita dari sini gimana? Ya gak akan berani lah dia kayak gitu sama aku. Ya itu dulu Tami pas masih ada bapak kamu. Sekarang kalau misalnya udah gede sama kamu karena kamu emosian kayak gini,
Iya, sorry. Habis aku kesel banget sama dia. Laganya paling sok aja. Tapi bang, soal lahan parkir itu gimana dong bang? Dia mau jual lagi tanahnya. Udah dapat bayarnya pula. Terus gimana dong bang? Ya itu kita harus cari cara. Kita harus pelan-pelan kayaknya. Aku ada ide bang. Apaan? Makasih banyak banget loh Lia, Kak Tami. Repot-repot bawain makanan hujan-hujan kayak gini, makin sedep. Nggak ngerepotin sama sekali lah. Malah aku seneng bisa makan-makan bareng di sini sambil ngobrol-ngobrol lagi. Tapi ini tuh kamu yang buat ya, kuenya enak banget tahu. Mai itu manis loh, katanya diet. Iya. Mai, tadi pagi ada yang ngehubungin aku buat nanyain tanah yang dijual. Itu teman kamu ya? Iya, jadi sepupu aku punya teman kantor gitulah. Terus kayak dia mau beli tanah untuk buka usaha kecil-kecilan. Oh, makasih ya Mai udah dikasih tahu ke orangnya. Soalnya kalau tanah itu kejual, rencananya uangnya mau dijadiin modal buat usaha. Wah, itu idenya bagus banget loh. Emangnya planning kamu mau buka usaha apa? Ya, sampai sekarang sih masih riset-riset dulu. Aku belum tahu usahanya apa. Tapi yang jelas, aku mau wujudin mimpi Bapak. Bapak itu punya mimpi kalau anak-anaknya harus buka usaha. Kamu kan jago banget masak ya Lia. Kenapa kamu nggak buka usaha? Jualan kue-kue kayak gini aja atau nggak frozen food? Oh iya, benar banget. Itu bisa atau bikin catering rumahan. Pasti laku banget. Ide menarik tuh. Makasih ya atas ide-idenya. Abis ini aku bakalan riset semuanya. Makan dong. Iya nih. Nih, mau yang mana? Oh, mau kamu. Sial, aku dari tadi dikacangin. Tuh gitu aku nggak usah so baik nawarin buat ikut ke sini. Kenapa sih semua orang suka sama Lia? Bahkan dulu sebelum kami nikah, Bang Gofar aja sempat naksir sama dia. Astagfirullahaladzim. Kok ada yang teriak maling ya? Weh, Bang, berhenti! Pas, Lik! Lik! Siapa kamu? Apa sih? Bang, berhentiin mobilnya, Bang! Bang! Udah, Lik. Supirnya pakai headset, Ri. Gak mungkin kedengeran. Udah, Lik. Kita bantuin yang kemalingan aja. Lik! Kamu gak kenapa-napa? Lia, tadi siapa yang teriak maling? Ada yang hilang? Aku yang teriak tapi nggak apa-apa, cuman luka dikit. Kayaknya dia masuk ke kamarku duluan deh. Terus pas lihat teriak, aku kebangun terus tiba-tiba lemariku udah berantakan terus uang aku hilang. Uang aku dan sisa uang Taskia Bapak juga nggak ada. Ya ampun,
Tega banget sih tuh orang. Malah itu cuman sisa-sisanya buat usaha lahan parkir. Terus sekarang Gofar mana? Bang Gofar lagi pergi ke rumah temennya, mau nonton bola bareng katanya. Kami minta maaf karena gagal nangkep malingnya. Tapi gimana kalau kita laporin ke polisi aja soal hal ini? Gak perlu repot-repot. Gak apa-apa kok, nanti biar aku aja yang lapor. Tapi gak apa-apa deh. Yang penting gue bisa dapat uang. Ternyata gampang banget. Baru kerja bentar aja udah dapat segini banyak. Tami. Halo sayang. Iya aku dapat uangnya. Tapi aduh kaki aku kayaknya keseleo deh, sakit banget sayang. Duh bang, keseleo nggak penting. Ada yang lebih penting lagi nih. Lia mau laporin ke kantor polisi. Apa? Lapor? Aduh sayang, gimana caranya? Kamu harus tahan dia, kamu harus yakin mereka sayang. Jangan sampai dilapor, oke? Iya bang. Pokoknya abang jangan pulang dulu ya. Aku udah bilang kalau abang lagi pergi begadang ke rumah teman abang nonton bola. Oke. Ya udah, pokoknya kamu kabarin aku kalau semua udah aman. Oke sayang? Iya ke bang. Pokoknya lo berdua, gue gak mau tahu. Tuh, lahan, lihat situ tuh. Itu pokoknya lo beresin semuanya, dan gue mau cepat kelar. Ya, siapa? Siapa? Sana, kerjain. Ayo. Akhirnya ya bang, kita beneran bisa jalan usaha lahan parkir. Dan sebentar lagi, ini lahan bakal jadi lahan duit buat kita. Ya, walaupun adik kamu tuh lebih gercep buat kasih pembatas nih lahan. Emang, ngeselin banget itu anak. Bang Gofar, kalian udah di sini? Pantesan rumah sepi dari tadi pagi. Iya, kita tuh lagi mantau tukang. Buat ngerapin jalanan biar mulus. Biar kita bisa cepet buka usaha lahan parkir. Mantau tukang? Bukannya kemarin kakak kemalingan juga? Kok udah cepat balik modal? Oh itu. Kemarin tuh abis kejadian aku langsung cerita sama Bang Gofar. Kebetulan Bang Gofar lagi sama temennya. Terus temennya kasihan dia sama kita. Akhirnya mau modalin buat usaha ini. Iya kan Bang? Iya, emang teman abang tuh baik banget. Jadi dia ngasih kita modal gitu ya. Oh ya, maaf ya, kemarin pas kejadian abang tuh ada di rumah. Jadi nggak bisa bantuin deh. Kenapa mereka berdua kayak gugup gitu sih? Aneh banget. Udah. Kejadian buruk kayak gitu nggak usah diinget-inget. Move on aja mendingan. Ya udah, kalau gitu aku jalan duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Lia, pagi-pagi kamu udah di sini? Ya udah yuk masuk dulu. Nggak apa-apa, aku di sini aja. Aku sebentar kok, nggak lama. Kamu pasti penasaran soal kejadian kemalingan semalam ya? Kamu nggak apa-apa kan? Ya, sampai sekarang masih kaget aja sih, Ai. Cuman aku kepikiran sesuatu hal bahwa aku ngerasa kayak aku kenal sama orang yang nyerang aku. Mungkin mukanya aku emang gak bisa ngelihat, tapi gestur badannya itu loh, kayak familiar gitu, Ai. Ya untung aja kamu baik-baik aja. Lia, nanti kalau ada apa-apa, kamu bisa langsung kabarin aku.
kamu butuh bantuan aku, kamu langsung hubungin aku. Kamu masih punya nomor aku kan? Iya, tenang aja ya. Pokoknya aku selalu akan kabarin kamu. Pak, udah selesai, Pak. Ya udah. Ya udah, makasih ya. Ntar habis ini uangnya saya kasih, oke? Ayo. Oke, yuk. Ya. Akhirnya bang, lahan kita udah beres. Kita bisa dapat duit banyak bang. Iya. Ini tinggal kita nunggu panennya aja nih. Iya. Coba aja, lahan kita lebih besar daripada lahannya Lia. Pasti kita bisa dapat duit lebih banyak daripada dia. Udah, kamu tuh tenang aja, tenang, sabar. Aku tuh udah punya rencana dan aku udah atur semuanya. Aku akan lakuin apa aja demi hidup enak. Bahkan kalau harus korbanin nyawa sekalipun. Dan. Bentar, Dan. Ya bang, Mbak. Kemana lu buru-buru banget? Ya mau ke warung bentar. Kenapa bang? Kebetulan tuh kan lahan parkir gue baru jadi. Lo nggak mau apa? Parkirin pickup Zero di situ? Ya, biar aman aja, Dan. Gimana bang ya? Sebenarnya sih mobil pick up saya kagak kenapa-napa. Alhamdulillah kagak kena baret sama oknum tuh. Cuman emang berapa kalau saya parkir di tempat abang? Cuma 1,5 juta doang kok. Mahal amat, Mbak. 1,5 juta parkir mobil doang tuh sebulan. Kagak deh. Mending saya bakal buat bayar kontrakan kali ya. Ya udah, kagak dulu. Semangat ya buat ditawarin ya. Cuman kayaknya warga bakal keberatan kalau harga segitu. Iya, dikurangin dah. Ya, dipikir-pikir lagi. Ya bang, kasih bang. Songong juga tuh bocah. Dasar tukang sayur pelit. Tapi sayang, kamu tenang aja. Aku jamin dia pasti bakal parkir di tempat kita. Biar kapok tuh si Joni. Dengan begini kak, dia gak akan bisa nyolot lagi dan bakal bisa terima tawaran gua. Mampus lo. Tapi kan dia orangnya nyolot ya. Punya dua mana mempan. Siapa lo? Woi! Woi! Maling! Wah, bener-bener tuh orang. Astagfirullahaladzim. Dani, kunaon kok gorawang kan? Tahu maling itu tadi sana ya. Deket-deket di mobil saya tuh kan bener. Astagfirullahaladzim. Nih persen patah nih. Lagi musim hujan juga. Lu ini bukan wiper lu doang nih yang rusak tuh. Mobil lu juga baret-baret no. Lihat no, banyak banget Dan baretannya. Astagfirullahaladzim, kagak jelas tuh orang ngapain sih nambah-nambah koleksi baret di mobil saya aja. Ya Allah, kagak ada kerjaan tuh orang ya. Jangan-jangan mah ini teh oknum yang sama gitu yang baret-baretin eta mobilnya pala warga. Bisa jadi tuh. Makanya lu mendingan parkir aja sono di tempat si Tami. Ya kalau murah sih saya parkir di sana. Masalahnya sebulan 1.500.000. Mahal banget, kagak ngira-ngira ngasih harga. Ya kagak napa mahal dikit Dan. Yang penting mobil lu kagak jadi bahan koleksi baretan begini. Aman. Ya udah deh. Besok saya coba ke sana deh. Saya sewa parkir di sana deh.
Ini gimana sih? Masa spill sampai hilang? Lah, lampu fog lamp saya juga kok hilang ya? Ini tuh bukan salah kami. Kami tuh cuma nyewain lahan aja. Ya kalau kalian mau nambah buat keamanan, ya nambah dong. 250.000 per bulan. Kok nambah lagi sih? Kan kita udah bayar sewa. Iya. Ya itu kan cuma buat sewa lahan. Kalau kalian peduli sama kendaraan kalian, masa bayar keamanan aja ogah? Yaudah deh. Gue kasih tambahan, tapi awas. Kalau sampai nggak aman. Tenang aja Pak, Bu. Pokoknya semua aman, tenang. Nih, kita bayar. Awas aja kalau nggak aman. Aman aja. Kembali. 50.000. Mana 50.000? Yaudah yuk Pak. Bang, Mbak. Ah, Itu pada kenapa? Kok pada ngedumel begitu? dah, gak usah dipikirin. Dan, lo tuh sering nongkrong dekat sini kan ya? Iya, Bang. Kenapa, Bang? Gimana kalau misalnya lo kerja sama kita aja? Kerja apaan nih? Iya Dan, buat jagain lahan parkir. Kalau misalnya kamu mau jagain tiap malam, biaya sewanya nanti kita kurangin 500.000 per bulan. Lumayan kan? Seriusan nih? Wih, lumayan banget tuh. Wah, berarti kalau malam bisa sambil ronda kali ya? Oh, bisa. Pokoknya lo atur aja. Deal. Kalau begitu, saya mau siap-siapin barang dulu nih. Mau sekalian ganti mobil. Iya. Malam ini mulainya, Dan. Siap, gas. Bang, kan lumayan tuh. Kita bisa manfaatin tenaganya Dani. Lagi pula kan kita juga nggak rugi, Bang. Kita kan udah naikin harga sewanya. Jadi kita masih untung. Iya, ini namanya strategi. Jadi kalau misalnya kenapa-napa sama ini mobil-mobil, yang salah siapa? Ya Dani. Mbak, iya maaf, dadakan, karena besok saya mau keluar kota lagi. Nggak apa-apa Mas, aman aja. Malah saya seneng kalau ada yang ngeliat lokasi. Iya. Gimana? Tanahnya luas, terus strategis, dekat akses. Jalan raya juga deket banget dari sini. Iya juga ya, bagus juga ya. Pak, maaf Pak, kenapa ya? Itu ada putih-putih Mbak. Sepertinya tanah ini angker Mbak. Mama nggak jadi Mbak ya. Loh, Mas. Kok aneh banget sih dibilang tiba-tiba angker? Perasaan nggak ada apa-apa. Ya. Dan? Itu bapak kenapa kok lari begitu? Aku juga nggak ngerti kenapa. Tiba-tiba dia bilang tanah aku angker. Angker? Ya makanya itu dia nggak mungkin kan. Masa di tengah-tengah kampung kayak gini angker? Nggak mungkin ya. Aman pasti di kampung. Ya udahlah, mungkin emang belum rezeki aja. Aku pulang dulu ya Dan. Iya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Lia. Semoga besok ya ada yang beli ya. Amin. Masa angker alasan aja tuh orang bilangnya kagak ada duit. Astagfirullahaladzim. Apaan tuh? Ya Allah, beneran ya Allah, diangker ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, mana gue harus jaga sendirian lagi di parkiran. Astagfirullahaladzim ya Allah, ya Rahman. Hamba mohon kepadamu ya Allah. Jangan biarin hamba jaga parkiran sama wewe gombel atau sebangsanya ya Allah. Jangan ya Allah, pemohon padamu biarin aja. Hamba sendirian, berteman sepi, tanpa kekasih. Gak apa-apa, asal jangan ada yang gangguin ya Allah. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, masih di situ dia. Apa di seloyongan ini? Astagfirullahaladzim. Dani. Dia
pakai segala ngolet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Temen-temenan lo, ngapa? Jam segini lo baru datang. Iya, tenang ya fans. Maaf nih Dani telat. Semalam habis begadang, jagain lahan parkirnya Mbak Tami ya kan Mbak? Oh iya, lupa. Sekarang tuh Dani kalau malam kerja sama saya. Tapi gimana Dan? Aman kan? Aman Mbak. Cuman semalam ya Mbak, saya ngeliat naon? putih-putih sekelebatan begitu. Yang suka ngadi-ngadi lo. Beneran, masa borongan sih? Tapi ya, saya tuh juga pernah lewat situ tuh ngerasa merinding. Tapi saya nggak pernah sih ngelihat apa-apa di sana. Jangan-jangan penunggu tanah warisan itu marah kali dia, kagak demen tuh lahannya mau dijual, begono. Kamu teh benar pisan atunya Yen. Ada yang bilang cenah mahnya kalau tanah kosong lila teuing teh sok aya penghuni nak gitu. Jadi lamun rek dijual teh kita teh kudu pamitan amit-amit gitu izin heula gitu. Kita teh pan teu nyaho dieu teh aya makhluk halus, makhluk gaib teu nyaho nya pan. Berhenti, tunggu! Dia mau ngapain tadi? Ya Allah, ini Baret. Hai, Lik, ada apa? tadi ada orang. Aku nggak tahu lihat jelas soalnya dia pakai hoodie sama pakai masker ketutupan. Dia sengaja ngebaretin mobil yayasan. Astagfirullahaladzim. Ini pasti teror, Ay. Pasti ada yang sengaja mau bikin resah warga kampung ini. Ya kan, aku juga mikirnya kayak gitu. Aku pikir karena memang warga parkirnya sembarangan, makanya mobilnya pada baret-baret. Tapi ini kayaknya disengaja deh. Apa jangan-jangan ini ada motif lain ya? Dan, dengar-dengar mobil yayasan ada yang rusak juga ya? Iya, beritanya sih begitu. Nah, ini tuh sempat mergok orang yang ngerusakin mobil. Cuman keburu kabur dia. Coba ketangkap. Bang, ya mau ini saya parkir sini juga. Iya nih Dan, tuh oknum makin nekat merusakin mobil warga. Padahal kita kan nggak parkir di jalanan. Makanya. Kira-kira motifnya apaan ya? Kok bisa di samping merusakin mobil? Hah? Udah meresahkan banget nih. Kayaknya udah agak stres tuh orang. Iya, Agak ada kerjaan banget ya. Iya. Kayaknya sementara ini aku harus berhenti ngurusin mobil warga. Bisa bahaya kalau aku sampai ketangkap. Tapi keren juga ternyata ide ngerusakin mobil warga. Sekarang hampir semua orang pada sewa lahan parkirku. Lik, maaf banget tapi kayaknya aku malah ngerusak deh. Coba kamu lihat. Aku jadi takut semakin parah. Enggak, sini. Mana bagian kamu? Sebelah sini? Ini kan kamu lihat, udah aku olesin compoundnya kan? Iya. Jadi kamu tinggal olesin aja kayaknya di situ. Agak kamu tekan dikit. Iya, oke. Oh, Hilang kan? Paham. Oh iya, aku ngerti caranya. Oke. Makasih ya. Maaf udah jadi ngerepotin kamu. Kok kamu minta maaf sih? Justru aku dong yang minta maaf. Apa jadi kamu yang minta maaf, Lik? Kan Aini yang ribetin. Mai, mau siapapun yang salah, udah pasti aku yang minta maaf. Yang penting Aini taunya happy aja. Siap. Oke, kalau gitu. Cheers. Halo, Siska. Oh, iya bisa kok. Iya nanti kamu kabarin aja ya. Oke. Ya assalamualaikum. Siapa tadi Ayu? Ini Siska temen aku yang mau beli tanahnya Lia. Rencananya sih tadi siang, cuma mendadak dia nggak bisa, jadi akhirnya malam deh aku ke sana.
Nah, ini dia tanah yang mau saya jual, Mbak. Ya, kebetulan ini tanah emang dempetan sih sama yang punya kakak saya. Tapi alhamdulillah udah balik nama dua-duanya. Jadi untuk pembatasnya ada yang di sebelah situ sama di sebelah situ. Tempatnya sih strategis ya. Tanahnya juga cukup luas. Cocok sih buat tempat usaha saya. Apalagi kalau misalkan kamu mau lewat tol tuh gampang banget. Aksesnya 5 menit dari sini, nggak begitu jauh. Bener, aksesnya tuh udah deket banget sama jalan raya. Tapi kalau untuk soal harga, sesuai kan sama info kemarin, Mbak? Iya Mbak, pasti sesuai. Kalau Mbak udah fix, tinggal langsung DP aja malam ini. Mbak, saya nggak jadi beli nih, Mbak. Mbak, Siska tunggu. Mbak, kenapa? Kenapa sih? Kenapa sih? Kayak ketakutan gitu. Nggak tahu, aku juga bingung. Perasaan nggak ada apa-apa. Aneh banget deh. Setiap kali ada pembeli, hantunya tuh selalu aja muncul. Jadi tanah Lia beneran ada hantunya? Iya, sampai-sampai temen aku yang mau beli tanah di situ jadi gagal, Mai. Akhirnya dia nggak jadi beli dari tanah itu. Iya sih, aku juga kalau misalnya aku mau beli tanah, terus ada hantunya juga aku pasti bakal batalin lah. Enggak, gini loh. Masalahnya, setiap kali mau ada pembeli, tiba-tiba hantu itu muncul. Ngerasa aneh nggak sih? Tapi emang iya beneran aneh banget. Soalnya pas temennya Aini yang mau beli itu pergi, hantunya juga ikutan pergi. Padahal kan di situ masih ada aku, masih ada Aini, ada Lia juga. Biasanya bangsa gaib tuh muncul kalau mereka merasa terganggu. Tapi ya nggak sembarang orang juga bisa ngeliat gitu aja. Tapi selama saya ngeronda terus lewat sana ya aman-aman aja sih. Iya bener-bener, berarti emang ada yang aneh. Jangan-jangan ada yang coba sabotase. Iya kan? Aku sih juga ngerasanya gitu ya. Kita harus ngelakuin sesuatu sih soal ini. Ya bener, Lik. Aku setuju. Kita harus ngejebak orang yang ngelakuin semua ini. Tukang ini. Lia, coba gimana kabar tanah lu? Yang kagak laku-laku tuh. Jadi ada yang mau beli? Pokoknya nanti kalau ada yang nanya soal tanahnya Lia, bilang aja udah ada pembeli dan orangnya udah serius banget. Sisanya udah biar kami aja yang ngurus. Sebenarnya sih udah ada yang mau beli. Seriusan eta teh? Syukur atuh lamun aya nu ngesrek meuli mah nya. Emangnya udah sejauh mana yang mau beli? Jangan kayak kemarin-kemarin, Li. Jangan sampai kalau misalnya tanah kita ada hantunya jadi makin melebar lagi. Alhamdulillah kalau yang ini udah pasti kayaknya. Soalnya orangnya udah DP 50%. Jadi tinggal cek tanah nanti malam, terus abis itu ngelunasin. Syukur dah. Amin, semoga jadi itu ya. Amin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ini tanah ente yang mau dijual ya? Ana paling demen sama tanah begini. Bener, tapi ini tanah yang mau saya jual. Jadi begini, Ana nanti mau bikin restoran kebuli, pinggirnya taman main bekel. Acting Ana bagus kan hari ini? Bagus, lanjutin aja dulu. Nanti jangan ketawa. Kalau ketawa kumisannya rontok. Oh iya, hantunya juga belum muncul. Dilanjutin aja dulu. Sesuai janji nanti pokoknya Ana transfer ya. Siap, nanti aku kirim nomor rekeningnya Lia ya. Oke, berarti bisa langsung transfer malam ini ya? Terima kasih ya. Wah, ini bagus nih tanah nih. Itu. Astagfirullahaladzim. Itu.
hantunya udah muncul. Yuk, bang mana? Aduh, ya kemana ya? Hilang lagi. Mai. Fahri. Ini aku, Mai. Itu orangnya kemana? Aku juga nggak tahu. Ini gara-gara kamu nih. Coba aja tadi kamu nggak ngagetin aku. Pasti aku nggak akan kehilangan jejak pelakunya. Ya, aku kan cuma mau mastiin princess aku nggak apa-apa. Oh, gini. Gimana kalau misalnya kita pencar aja ya? Jangan. Kalau misalkan nanti orangnya ketemu sama kamu gimana? Kan nanti malah bahaya. Kita bareng-bareng aja ya. Yaudah, kita bareng-bareng ya. Tunggu. Gatel. Bisa nggak? Udah main. Cepetin tolong. Nggak mau, udah. Anu mau biarin kejar aja. orang nih, masa pakai gini ya? Kamu lagi ngapain pakai kayak gini? Sakit nggak? Aduh, siapa sih yang naruh semak-semak di muka Ana? Kamu. Aduh, sakit banget. Sialan, semutin lagi nih. Tadi malam saya, Aini, dan yang lain sempat ngejar orang yang berusaha sabotase tanahnya Lia supaya nggak laku dijual. Dan hantu yang dikira penunggu tanahnya Lia itu ternyata bohongan semuanya. Ada orang yang sengaja sabotase supaya digagali proses jual beli tanahnya Lia. Mak dirodok tuh orang ya. Terus gimana tuh orang berhasil ketangkep ngalik? Orangnya berhasil kabur dan Uluh. Nya saha atunya eta teh si hantu maling teh. Ibu teh jadi gregetan gitu, hayang ngeringkus gitu. Dia teh udah bikin gempar warga di sini. Kalau menurut hemat Yeyen ya, yang nyamar jadi hantu itu pasti tuh orang kagak demen tuh sama si Lia no. Bahkan kemungkinan terbesar nih, itu orang yang paling diuntungin kalau tanahnya si Lia itu kagak laku begono. Bener pisan kamu teh Yen. Siapa lagi kalau bukan Ngapain juga saya halangi pembelian tanahnya Lia? Saya tuh juga punya tanah. Lagi pula usaha saya juga maju pesat kok. Be aja dong. Kalau emang lu kagak ngerasa ngelakuin itu, kenapa lu mesti sewot? Ya habis Bu Yaya nuduh ke saya. Gue ini kagak nuduh lu. Cuma kebetulan aja muka lu ada di depan kita. Kan biasa kita mau investigasi begono. Apa jadi lu tersinggung ya? Bu Yan, udah cukup. Kak Tami juga maaf, udah cukup ya. Mendingan sekarang, kalau misalkan ada orang yang mau beli tanahnya Lia, langsung ke Lia. Biar jangan terprovokasi gara-gara masalah hantu. Aku harus lakuin sesuatu supaya Lia nggak berhasil jual tanahnya. Gimana pun, tanah itu suatu saat akan jadi milik aku. Oke. hilang kan? Maaf, udah jadi ngerepotin kamu. Apa jadi kamu yang minta maaf, Lik? Kan Aini yang ribetin. Mau siapapun yang salah, udah pasti aku yang minta maaf. Yang penting Aini taunya happy aja. Kira-kira Fahri bakal sweet juga nggak ya ke aku? Kayak Malika Aini kemarin. Coba aja deh. Fahri? Sorry. Ya basah. Ya maaf
maaf. Ya ampun, maaf ya. Fahri pasti bilang gak apa-apa dan khawatirin keadaan aku. Lain kali hati-hati ya. Bahaya soalnya, takutnya nanti gelasnya pecah. Apalagi kalau jatuh terus kena kamu gimana? Kok beda? Kok kamu beda sama Malik sama Aini kemarin? Malik kayak memperlakukan Aini kayak princess gitu. Kenapa kamu begini? Maksudnya? Nggak tahu udah tuh kamu beresin aja, kamu minum aja sendiri. Mai. Bang, gimana? Udah ngelakuin belum yang tadi aku bilang tadi? Udah dong. Pokoknya kamu tuh tenang aja, semua sudah beres. Lumayan juga di 1, 2, 3. Wah, sayang, ada mobil tuh. Bang, masih terima buat sewa parkir mobil nggak? Udah penuh, Mas. Masih kok, masih ada. Nah, pojokan sana ya. Masih muat kok mobilnya. Berarti masih bisa ya? Bisa, tapi 1,5 juta sebulan, Mas. Oke, saya bayar sekarang ya. Oke. Hitung dulu. Silakan, Mas, diparkirin aja mobilnya. Oke, saya parkir sekarang ya. Tam, emang masih ada lahannya? Mas, tenang aja. Itu pembatasnya udah aku geserin. Cerdas juga istriku. Jadi ini tanah yang lu bilang itu. Kok tapi kagak gede-gede amat kalau gue lihat. Elu Lia, bener pisan atuh eta teh, kamu teh kumaha? Untung aja kita teh langsung ngecek ke lokasi gitu. Lamun henteu kumaha eta teh keluarga nasi Ipah datang gitu ka dieu henteu sesuai. Maaf ya ibu, tapi kayaknya posisi pembatasnya ini dirubah. Karena saya yakin luas tanahnya nggak segini. Kok lu si Tami ini yang ngegeser pembatas tanah lu begitu? Kamu jangan nuduh sembarangan dong, Li. Nggak mungkin lah aku ngambil tanah kamu di luar dari pembatas ini. Tapi karena aku yakin, Kak, pembatasnya tuh kemarin nggak di sini. Ya udah, kalau gitu aku pulang dulu. Aku harus cek sertifikat berapa luas tanah aku. Atau bahkan aku bisa minta tolong Bang Malik untuk ngecekin ke temennya yang di bidang pertanahan. Assalamualaikum Ibu. Pulang dulu ya. Waalaikumsalam. Aduh, mana lagi si Dani nih? Jam segini belum nyampe-nyampe juga. Ini kan harusnya kerjaan dia nih. Repot aja. Gak dikunci nih. Waduh. Ada laptop. Dapat laptop ini dari mobil ini, Bang? Dari mobil ini lumayan kan? Kita bisa jual nih. Iya dong, lumayan. Agak beres nih. Ternyata selama ini malingnya kalian. Astagfirullahaladzim. Gak bisa dibiarin nih. Warga harus tahu nih. Bang. Bantuin dong. Berat nih. Lik. Hai, Mai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Aku habis minta tolong temen aku buat ngecek sertifikat tanahnya Lia dan ternyata hasilnya palsu.
Mungkin salah ngecek kali, nggak mungkin. Aku juga udah inisiatif datengin teman aku yang kerja di bidang pertanahan juga. Terus hasilnya gimana? Ternyata katanya palsu juga. Berat banget lagi si Dani nih. Aduh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah kakak ada di rumah. Kak, aku mau lihat dong sertifikat tanah kamu. Soalnya setelah aku cek, sertifikat tanah aku itu palsu. Nah, males aku, capek nyarinya. Mas, Nggak usah cek sertifikat pun aku udah tahu. Kalau cuma sertifikat Lia doang yang palsu. Karena emang udah aku ganti minta sama Bang Gofar buat palsuin sertifikat itu. Dan Bang Gofar juga udah balikin sertifikat palsu ke tempat Lia nyimpen sertifikatnya. Udah ngelakuin belum yang tadi aku bilang tadi? Udah dong. Pokoknya kamu tuh tenang aja, semua sudah beres. aku cuma mau lihat doang. Cuma mau ngebandingin sertifikat aku sama sertifikat Kak Tami. Bisa bantuin nggak? Aduh, Li. Gue juga capek. Alah, itu urusan lu, bukan urusan gue. Susah banget sih dimintain tolong doang. Ya ele, Dani. Kemana sih lo? Kagak kelihatan batang hidung lo. Ih, gua kayak anak zaman sekolah dulu, resah gelisah nungguin dia nih. Padahal mahnya kalau si ada nih teu jualan teh biasa nama update heula gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bang Bro, Maya. Dani nggak jualan? Tuh dia gua kata juga. Biasanya jam segini mah dia udah mangkal di mari, kagak tahu tuh mana dia. Iya, jangan-jangan udah kaya apa gimana dia? Ya ele Maya, masih miskin, cuma banyak gaya. Ini begini, orang waktunya jualan dia kagak nongol, ya Pan? Apalagi tuh ya, dia entu sekarang kerja sama si Tami no, jagain lahan parkirannya no. Oh. Apalagi sakit ya dia? Aduh, atuh kalau menurut Iput mah henteu sih namanya. Soalna teh kita teh udah cek ke rumah nanyain, tapi si ada nih teh henteu aya di rumah. Sareng mobil eta nage jualan nage teu aya gitu. Mungkin lagi jualan di tempat lain kali ibu-ibu. Ya eleh, bukan jualan di tempat lain. Kita udah ngecek semua pangkalan yang pernah dia datengin, kagak ada. Bau-baunya aja kagak kecium sama gua. Jadi leungit kaos ditelan bumi gitu. Gua rasa nih, dia dikekepin sama wewe gombel. Yen, mana masuk ke gabah ngomong atuh. Ya bagaimana namanya perjaka? Kan meleng dikit udah demit yang nyolong. Yen. Bu Yeyen, enggak. Emang sebenarnya aneh sih. Biasanya kan kalau emang Dani nggak jualan, dia pasti akan kabarin di grup kampung. Bener pisan ya Tete. Ya, nanti kalau misalkan ada yang lihat Dani, kabarin aja ya ibu-ibu. Ya, bentar, saya balik dulu. Halo Lik. Ya, Dani nggak kelihatan. Nah kita rencananya mau nyari Dani nih. Nanti kalau ketemu kabarin ya. Oke, ya, makasih. Ya boy, ya udah. Kita jalan dulu ya ibu. Oh ya udah, hati-hati atuh nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Abi, Umi, Yaya nitip ya. Sok mangga tuh. Seperangkat alat sholat. Bisa ya? Bisa. Allah.
Dani, kok? Tunggu. Kamu kenapa? Sini aku bukain. Kayaknya nyekap gue, si Gofar sama si Tami nih. Tolong lihat. Bang Gofar sama Tami yang nyekap kamu? Iya. Kayaknya nggak mungkin deh. Kenapa kamu bisa bilang gitu? Hah? Jadi gue sempet mergoki mereka lagi maling mobil warga yang diparkir di tanah mereka tuh. Terus gue dipukul lah tuh. Sampai nggak sadar, tiba-tiba udah bangun-bangun di sini aja nih. Pasti kamu bingung ya kenapa kaki abang bisa begini. Ya kemarin tuh abang habis nonton bola, jadi pas gol tuh abang cingkrak-cingkrak, makanya bisa keselio begini. Jangan-jangan yang maling rumah ini juga Kak Tami sama Bang Gofar. Karena sehari setelah dirampok, Bang Gofar itu kakinya pincang. Iya udah kalau gitu aku mau tanya dulu sama Kak Tami. Ya, aku keluar dulu ya. Iya. Dani. Dani. Mana ya? Mai, lihat deh. Mai, ini darah kan? Iya bener. Itu darah. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan itu darahnya Dani. Ada apa ya, Mai? Aduh, aku takut banget. Jangan-jangan Dani diserang sama orang. Kira-kira Mas Gofar sama Mbak Tami tahu nggak tentang hal ini? Seenggaknya kan mereka pasti nyariin Dani kalau emang Dani nggak bisa dihubungin. Dan, Lari, Mai. Dani. Dan, Allah. Astagfirullahaladzim. Dede. Dan ini kenapa? Itu leher kamu kenapa? Gua habis disekap sama si Tami sama si Gofar. Iya udah. Ayo. Nih bisa nggak? Dani. Nunggu lapar aja dia lagi. Kak Tami mana sih? Nggak ada di rumah. Apa aku cari ke lahan parkir aja ya? Kak Tami. Iya. Sertifikat aku. Hah? Jadi selama ini yang ngambil sertifikat aku itu kamu? Hah? Sini. Yang ngepalsuin sertifikat aku berarti kamu juga kan, Kak? Sini, ambil. Jangan dipegang. Ini sertifikat aku, balikin tasnya. Kamu yang lepas, Kak. Kak, bisa bangun nggak? Aduh, tolong. Iya. Kak Tami. Mbak Tami kenapa? Tiba-tiba Kak Tami jatuh. Terus, aduh, paku. Iya, kena paku. Astagfirullahaladzim. Ya udah kalau gitu kita bantu bawa ke rumah sakit atau klinik terdekat sini ya. Ayo biar aku cari pinjaman mobil warga ya. Iya udah, tunggu sebentar ya Kak Tami. Gampang banget gue dapetinnya. Nah, ini kan nanti bisa gue gade. Kenapa nggak sekalian dia punya Tami ya? Sikat sekalian bodoh. Bang Gofar? Sertifikat siapa itu? Hah? Sertifikat aku dan Kak Tami ya? Mau diapain, Bang? Udahlah, kamu tuh diem aja ya. Lagian kamu tuh nggak butuh warisan kan? Udah ikhlas aja. Kamu juga udah punya rumah. Kamu tuh keterlaluan banget ya. Mau rumah ini punya siapapun, kamu nggak berhak ngambil sertifikat tanah itu. Lagian ya, Kak Tami itu lagi di rumah sakit
Kamu malah kayak gini. Ini kan kalau Tami di rumah sakit kan bisa kamu yang ngurusin. Kan kamu itu suaminya, Bang. Balikin sertifikatnya sekarang atau aku yang bakalan teriak. Udah, awas dia ngomong. Tolong! Tolong! Diam! Lagi, kamu tuh kenapa sih? Diam! Diam! Jangan pegang-pegang. Kalau lu gak diam, lu bakal bernasib sama kayak bokap lu. Makasih banyak ya, Lik. Udah mau nemenin aku untuk jenguk Kak Tami lagi. Sama-sama, Ai. Iya. Sebenarnya aku masih khawatir banget sama Kak Tami. Apalagi ninggalin waktu Lia belum datang. Bang Gofar juga sama sekali nggak pernah jenguk dia. Bu Yayan sama Teh Iput juga masih dendam soal Dani dikurung. Tapi ya gimana, Ai? Kita mau... Itu suara Lia kan? Cuma apa, Lik? Kenapa? Ai, kayaknya kita harus ke rumahnya Lia deh sekarang. Emangnya kenapa? Tiba-tiba feeling aku nggak enak. Soalnya kan tadi di rumah sakit, kita pulang duluan sebelum Lia datang dan Bang Gofar juga nggak pernah datang. Jadi kayak kita harus ke rumah Lia deh sekarang, Ai. Sekarang? Iya, kamu juga benar sih. Ya udah yuk. Ayo, Ai. Kamu harus berhenti, Bang. Apa yang kamu lakuin ini bakalan bikin abang di penjara. Udahlah, kamu tuh diem aja. Atau malam ini kamu mau aku habisin? Tapi kalau dilihat-lihat, kamu cantik juga, Li. Gofar! Ayo, aku kejar Gofar dulu. Iya, aku bantu ya. Terus gak apa-apa? Gak ada yang luka? Gak apa-apa? Nggak mau Iput tahu nggak mau jengukin Tami, biarin aja tuh orang mati busuk. Bu Yayan, Teh Iput. Aduh, Babang Malik, lu ngagetin aja sih. Kenapa lu panik begitu? Iya naon, tarik napas heula. Ada yang lihat Bang Gofar kemana? Dia habis nyakitin Lia dan sekarang lagi kabur. Emang itu manusia udah berhati iblis tuh namanya. Kalau gue ngeliat aja nih, gue bejak-bejak sendiri Bang. Asal bisa nih, gue bakalan pergi ke dukun nih. Ntar dia yang gue buat tumbal. Iput yang nganter. Ya udah, nanti kalau ada yang lihat tolong hubungin saya atau Aini ya. Makasih, Bu. Iya deh. Jadi matiin HP-nya. Terus kumaha kita teh? Ya udah kita bantu cari. Yaudah, Ntar ayo kita tuh. telepon dia, ya kan? Mereka nggak bakal bisa nemuin aku karena aku bakal gade sertifikat dia dan Tami lalu kabur bawa uangnya. Cuma satu. Ya, mana punya Tami lagi. Wah, bodo amat lah. Atau juga bisa aku gadein, aku nggak bakal ketemu dia lagi. Jadi gimana? Sekarang udah nyesel sama perbuatan kakak. Aku tuh bener-bener gak nyangka, tau gak? Kakak sama Bang Gofar bisa giniin aku dan warga. Terus sekarang apa? Bang Gofar ninggalin kakak dan ngambil sertifikat kakak kan? Kamu tuh sombong banget ya. Mentang-mentang sekarang kakak lagi ada di kursi roda, kamu bisa ngomong seenaknya. Harusnya kakak itu minta maaf sama aku dan warga. Bukannya malah kayak gini. Lagian aku gak habis pikir. Kenapa sih kakak sampai ngelakuin ini semua?
Kamu pakai tanya kenapa kakak ngelakuin ini semua? Ini semua tuh gara-gara kamu. Bapak lebih sayang sama kamu dibanding sama kakak. Kamu lebih berhasil. Dan kamu bisa ngebantuin pengobatan Bapak. Ya terus kalau bukan aku siapa? Kakak. Buru-buru bayarin, Kak. Utang kakak aja bayaran pakai jaminan rumah Bapak. Ya, mana Gopar? Kita mau lagi hutang. Hutang? Gak mungkin suami saya punya hutang. Maaf Mas, sebelumnya ada apa ya? Laki lo tuh punya utang sama kita. Dan dia gadain sertifikat rumah ini. Sertifikat rumahnya atas nama Tami. Sekarang malah sertifikat aku yang dia gadai. Berani banget dia hianatin aku. Aku bakalan cari dia. Lia? Kenapa kamu mukanya panik gitu? Aku lagi nyariin Kak Tami. Namanya kenapa Tami? Tadi aku udah nanya sama tetangga. Kata tetangga abis rentenir datang terus Kak Tami langsung pergi gitu aja. Rentenir? Iya, ternyata Bang Gofar itu ngegadein sertifikatnya Kak Tami ke rentenir. Jadi sekarang Kak Tami yang dikejar-kejar. Menurut aku Kak Tami itu lagi nyariin Bang Gofar. Kalau gitu biar kami bantu cari Kak Tami ya. Ya udah. Aku belum nyari di sana. Sana ya. Aku udah duga. Kamu pasti larinya ke sini. Lo berdua duluan aja ya. Biasa bini gue lagi ngambek. Gua cepet dulu bro ya. Iya. Thank you. Thank you bro ya. Hati-hati. Mas, kamu tuh tega ya? Kamu tuh jahat. Jadi selama ini tuh kamu yang ngambil sertifikat aku. Biarin semua orang tahu. Kamu tuh jahat. Aku benar-benar gak nyangka Kak Tami bakalan meninggal dengan cara kayak gini. Walaupun selama ini dia gak suka sama aku. Tapi aku selalu sayang sama dia. Biar gimana pun, dia satu-satunya keluarga yang aku punya setelah Bapak gak ada. Lia, ini semua sudah menjadi takdir dari Allah. Gue kagak nyangka si Gopar tega banget sama si Tami. Dan pisan kamu tayen, waktu si Tami gering oge eta teh si Gopar teh henteu nyaho aya di mana gitunya. Saya juga sebenarnya ini malas datang ke sini. Gara-gara dia tuh nyekap saya di rumahnya. Tapi saya juga gak habis pikir sama si Gopar. Ya Allah. Saya pikir ya mereka tuh berdua kan kompak tuh. Kelakuan kayak iblis. Seenggaknya setia gitu. Apa jangan-jangan si Tami ini dibawa buat sama lakinya sendiri begono. Maksudnya ente si Gopar? Pak, galiannya belum selesai juga. Iya nih, dari tadi digali nggak dalam-dalam. Setiap digali tanahnya muncul terus. Astagfirullahaladzim.
Balik deh ya tanah teh nih. Kok bisa? Fahri, mungkin sebaiknya kita doain. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita bantu doa ya selagi penggali kubur sedang menggali kuburnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana firlana wali ihwalina allazina sabakuna bil iman wala taj'al fi qulubina hilal lil ladzina amanu. Rabbana innaka raufur rahim. Amin ya rabbal. Lia, kalau apa yang terjadi sama Katami ini bukan kecelakaan dan Bang Gofar di balik semua ini, kita bakal tetap usut sampai tuntas. Kita bakal cari Bang Gofar sampai ketemu. Kamu tenang aja ya, kita pasti bakal bantu kamu. Makasih ya, Kai. Bisa, Pak? Ya bisa nih, Pak. Alhamdulillah. Udah bisa tuh. Akhirnya mah bisa nih banyak. Sepatu gue, Kita bisa lanjutin proses pemakamannya. Ya. Hei, Gopar. Mau kemana lu, Gopar? Kayaknya udah siap-siap kabur lu ya? Bang, tenang dulu, Bang. Saya pasti bayar kok. Cuman kalau misalnya Abang mau ngejual tuh tanah, mending jual deh. Untungnya lebih gede. Hei, bro. Itu sertifikat emang udah punya kita. Tapi lu tetap harus bayar bunga pinjamannya. Oh gitu ya, nggak bisa dong. Siap. Jangan lari lu. Tolong! Tolong! Ri, Dan, aku barusan kayak denger suara orang teriak. Nggak usah ngaco-ngaco, Lik. Ini di kuburan, Lik. Enggak, Dan beneran. Astagfirullahaladzim. Itu tangan, Lik. Coba lihat. Astagfirullahaladzim. Bang Gofar. Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Tolong! Tolong! Astagfirullahaladzim. Kita harus kabarin warga yang lain, Ri. Ya Allah. Kok bisa kayak gini ya? Mungkin emang udah takdirnya terkubur hidup-hidup kayak gini, Lik.